kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi pembahasan modul 1 dalam video yang ketiga, yaitu menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RFPL. Oke, Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut dengan terminal RFPL, yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Yang pertama ada read. Read adalah membaca atau memasukkan data atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Yang kedua ada eval, yaitu mengevaluasi kode yang telah dibaca. Lalu ada print, yaitu mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Lalu yang terakhir ada loop, yaitu mengulang kembali 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl+C 2 kali atau Ctrl+D untuk menghentikan terminal RFPL. Oke, kita lanjut pada tahap yang pertama, yaitu menjalankan terminal RFPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Langkah pertama, kita buka terminalnya menggunakan cmd. Oke, setelah itu kita ketikkan node. Lalu kita klik enter. Nah, pada prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript seperti contoh ini. Saya akan ketik 1 tambah 1, maka dia akan muncul hasilnya 2. Lalu saya akan kasih contoh lagi di sini 3 dikalikan dengan 5, maka di sini akan muncul hasilnya 15. Lalu saya kasih contoh lagi seperti console.log, lalu buka kurung, tanda petik, node.js, lalu tutup kurung, lalu kita klik enter. Oh maaf, di sini saya lupa tanda petik. Kita ulang lagi, console.log, lalu kurung, lalu kita klik enter. Nah, maka dia akan muncul undefined. Lalu kita lanjut lagi ke contoh yang berikut, yaitu var x sama dengan 5. Lalu kita klik enter. Dia juga undefined. Lalu yang terakhir ada var i. Kita klik enter. Nah, kemudian kita bisa membuat perulangan dari perintah yang kita masukkan tadi. Di sini saya akan membuat salah satu contoh perulangannya, yaitu kita ketik for, lalu dalam kurung i, nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita klik enter. Maka dia akan memunculkan hasilnya seperti ini. Nah, kata undefined yang ditampilkan di sini itu menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Oke, kita lanjut ke tahap proses yang berikutnya. Oke, tahap proses yang berikutnya adalah kita akan mencoba menulis ekspresi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya terminal RPL digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmetika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Nah, contohnya seperti ini. 9, saya tulis 9 dikali 11, maka akan muncul hasilnya 99. Lalu saya contoh lagi dalam kurung 2 ditambah 3, lalu tutup kurung, lalu kita kalikan dalam kurung 6 dikurang 3, lalu tutup kurung. Maka dia akan muncul hasilnya di sini 15. Lalu saya akan beri contoh lagi, yaitu 14% 4. Maka dia akan muncul sini hasilnya 2. Lalu saya beri contoh lagi, 15 dibagi 3. Maka hasilnya di sini adalah 5. Lalu saya berikan contoh lagi, 2 dikalikan 6.
2 kalikan 6. Maka dia akan muncul sini hasilnya 64. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke tahap yang berikutnya, yaitu menggunakan tanda underscore. Nah, ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Seperti contoh seperti ini. Saya ketik 2 dikalikan dengan 3. Maka hasilnya seperti ini, 6. Nah, setelah itu kita tulis lagi underscore, lalu dikalikan dengan underscore. Maka hasilnya adalah 36. Mengapa begitu? Karena underscore ini menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan, yaitu 6. Nah, kita lanjut lagi ke tahap yang berikutnya. Nah, tahap yang berikutnya adalah kita akan menggunakan yang namanya variabel. Nah, variabel didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan tanda kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai akan tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Seperti contoh seperti ini. Saya ketik A sama dengan 3, lalu kita enter. Maka dia akan langsung muncul 3. Lalu kita ketik lagi var apabila menggunakan variabel, lalu B sama dengan 4. Lalu kita klik enter. Nah, maka dia akan undefined. Nah, bisa kita lihat pada perbedaan ini variabel A tidak didefinisikan menggunakan var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan. Sedangkan variabel yang tidak didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk melakukan perhitungan dan sebagainya. Seperti contoh seperti ini. Kita ketik A kali B. Nah, maka dia akan muncul hasilnya 12. Karena A adalah 3 dan B adalah 4. Sesuai pendefinisian yang di atas ini. Atau kita bisa menggunakan contoh lain. Misalnya seperti ini. Kita ketik console.log, lalu dalam kurung, tanda petik, lalu nilai A, titik 2, lalu tanda petik, lalu ditambah A, lalu tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, menggunakan tanda tambah ini untuk menghubungkan string dengan variabel. Maka hasilnya di sini bisa kita lihat nilai A sama dengan 3 adalah 3. Nah, kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu perintah yang terdiri dari beberapa baris. Nah, terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat pemilihan maupun pengulangan. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan coba memberikan contohnya, yaitu var spasi A sama dengan 10. Oke, setelah itu kita enter. Nah, lalu kita ketik lagi if dalam kurung A lebih besar 0, lalu tutup kurung, lalu kita buka kurung perawal, kita enter, kita ketik lagi console.log, lalu buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan positif. Lalu kita balas tanda petik, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, lalu kita balas tutup kurung kurawal, lalu kita ketik else, lalu buka kurung kurawal lagi, lalu kita enter,
lalu kita ketik lagi console.log dalam kurung A tambah tanda petik adalah bilangan negatif, balas tanda petik dan tutup kurung. Lalu kita juga tambahkan balas tutup kurung kurawal. Setelah itu kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, maka dia akan muncul 10 adalah bilangan positif. Nah, di sini saya akan memberitahu cara bacanya. Jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel dari value 10. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Jadi, 10 ini adalah bilangan positif karena 10 lebih besar daripada 0. Oke, kita coba satu contoh lagi. Di sini saya akan ketik var i sama dengan 1. Lalu kita klik enter, maka dia akan undefined. Lalu kita ketik lagi while, ini merupakan perulangan. Lalu dalam kurung i lebih kecil sama dengan 3. Lalu kita tutup kurung, lalu kita buka kurung kurawal, lalu kita enter, lalu kita ketik lagi console.log. Nah, lalu dalam kurung tanda petik baris ke, lalu kita balas tanda petik, lalu tambah i. Lalu kita tutup kurung, kita enter, lalu i plus plus, lalu enter lagi, kita tutup dengan tanda kurung kurawal. Lalu kita klik enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jika sebelumnya i lebih kecil sama dengan 3, sudah dideklarasikan dengan i sama dengan 1. Jadi, 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka akan dicetak baris ke i yaitu 1. Kemudian turun lagi, i-nya bertambah 1. Tanda titik 3 kali yang ini menandakan baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Oke. Kita lanjut lagi ke proses yang berikutnya, yaitu membuat fungsi pada terminal RFPL. Selain ekspresi dan perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal RFPL. Contoh kode berikut akan saya tunjukkan hal yang saya sebutkan tadi. Misalnya di sini saya akan ketik function lalu tambah, lalu dalam kurung A, B, lalu tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, lalu kita enter dulu, lalu kita ketik return A ditambah dengan B. Setelah itu kita enter dulu, baru kita balas tutup kurung kurawal. Nah, return ini dia akan mengembalikan nilai. Lalu kita coba enter sini. Dia akan mengembalikan nilai. Sekarang fungsinya akan dipanggil dengan cara menyimpan hasil penjumlahan dalam variabel hasil ketikan tadi. Hasil kita ketik di sini, misalnya hasil lalu sum dengan tambah dalam lalu dalam kurung, misalkan di sini saya taruh 13,86, lalu tutup kurung, lalu kita klik enter.
Maka di sini hasilnya 99. Kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil dari perhitungan di atas. Seperti ini. Kita ketik hasil, lalu kita klik Enter. Kita juga bisa menampilkan langsung di layar. Seperti ini. Kita ketik tambah, lalu dalam kurung 1,2. Dan bisa kita lihat hasilnya 3. Nah, oke, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu membuat objek. Terminal RPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Saya ketik di sini var, lalu obj sama dengan new object. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita ketik lagi obj, lalu dot alas sama dengan 3. Kita enter lagi obj dot tinggi sama dengan 5. Setelah itu kita ketik lagi obj dot luas lalu sama dengan function Oke, kita sudah sampai seperti ini, lalu kita klik enter, maka dia akan mendapatkan hasilnya yaitu 7,5. Nah, di sini kita bisa mendeklarasikan objek baru dengan nama obj atau bebas apa saja. Obj.alas artinya ukuran objek segitiga, alasnya 3. Lalu obj.tinggi artinya ukuran objek segitiga, tingginya 5. Nah, obj.luas adalah untuk memperoleh luas dari objek segitiga menggunakan function yang mengembalikan nilai objek alas dikali dengan objek tinggi dibagi 2. Jadi, ketika kita menghentikan obj.luas, maka secara otomatis akan melakukan perhitungan pada return dan hasilnya ditampilkan. Pada layar, kita membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki dua properti, yaitu properti alas dikali properti tinggi dan satu metode luas. Oke. Yang berikutnya ada perintah-perintah dalam terminal RPL. Nah, beberapa perintah tambahan dalam terminal RPL sebagai berikut. Yang pertama ada Ctrl plus C, digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Lalu yang kedua ada double Ctrl C, digunakan untuk keluar dari terminal RPL. Lalu yang ketiga ada Ctrl D, digunakan juga untuk keluar dari terminal RPL. Yang keempat ada tombol panah atas dan bawah, digunakan untuk menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Yang kelima ada tombol tab, digunakan untuk melengkapi perintah yang ditulis. Lalu yang keenam ada help, digunakan untuk menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Yang ketujuh break, digunakan juga untuk keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Yang kesembilan, save nama file, digunakan untuk menyimpan perintah di dalam terminal RFPL ke file. Yang kesepuluh, ada .load nama file, digunakan untuk memuat perintah dari file ke dalam terminal RFPL. Nah, kita lanjut lagi ke tahap yang berikutnya, yaitu bagaimana cara menghentikan terminal RFPL ini.
Misalkan kita praktekkan di sini, saya akan ketik A sama dengan 3, lalu enter, lalu saya ketik lagi var B sama dengan 4, kita enter. Nah, setelah itu A dikalikan dengan B, lalu 12 dikalikan dalam kurung A tambah dengan B. Seperti ini. Nah, untuk menutup terminal RFPL, tekan kita bisa mengetik .exit, kemudian enter. Seperti ini. .exit. Lalu kita enter. Nah, secara otomatis dia akan keluar. Lalu saya akan beri contoh lagi. Apabila kita menggunakan apabila kita menggunakan double Ctrl C. Seperti ini. Saya ketik A sama dengan 3. Lalu kita enter. Nah, lalu kita klik Ctrl C 2 kali. Nah, maka dia akan secara otomatis keluar dari terminal RFPL. Lalu yang berikutnya saya akan beri contoh lagi, yaitu dengan menggunakan Ctrl D. Misalkan di sini A sama dengan 4, lalu kita Ctrl D. Secara otomatis dia akan keluar lagi dari terminal RFPL.